Malam Natal adalah hari yang spesial bagi para pasangan. Namun yang didapat Hina tidaklah sesuai ekspektasinya. Bukan bunga yang ia dapat, namun malah bangkai yang ia dapat. Mungkin Takemichi beranggapan cinta tak harus memiliki. Asalkan Hina bahagia bersama yang lain, maka Takemichi ikhlas. Salam baku hantam Indonesia. Sudah baku hantam hari ini? Untuk episode sebelumnya cek di deskripsi ya. Di episode kali ini melanjutkan tentang bagaimana kelanjutan dari hubungan Hinata dan Takemichi. Bagaimana reaksi Hina ketika Takemichi memutuskan cintanya. Tak hanya itu saja, tentu saya akan membahas mengenai kelanjutan misi Takemichi yang bekerja sama dengan Kisaki untuk menghentikan Hakai membunuh Taiju. Episode 22 diawali dengan Takemichi menegaskan perkataannya dengan mengatakan, "Ayo putus." Apa? Jawab Hinata yang terkejut. Takemichi berbohong dengan mengatakan bahwa dirinya sudah tidak mencintai Hina. Dia sudah memiliki perempuan lain. Mendengar hal itu tanpa basa-basi, Hina menggaplok Takemichi hingga terkapar. Hina yang sakit hati akhirnya memukuli Takemichi hingga mengatakan, "Brengsek kau." Air mata berderai begitu derasnya. Lanjut Hinata mengatakan, "Aku membencimu." Lalu Hinata pergi meninggalkan Takemichi. Takemichi yang terkapar tidak berdaya, dipenuhi rasa bersalah, meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini tidak apa-apa. Takemichi mengingat perkataan ayah Hina yang mengatakan, "Bisakah kau berjanji bahwa tidak akan menyeretnya dalam masalah?" Karena itulah Takemichi terpaksa memutuskan Hina karena tidak ingin melibatkan Hina dalam masalah. Lalu Takemichi berpikir ada koneksi antara dirinya, Kisaki, dan Hina. Seketika Takemichi teringat kenangannya di masa depan saat ibu Hina memberitahukan bahwa Hina sangat mencintai Takemichi. Bahkan sebelum kematian Hina, mereka sempat bertemu. Saat itu Hina memberitahukan, "Disinilah tempat kau mencampakkanku." Bahkan di masa lalu Hina selalu ada untuk mendukung Takemichi dan bersedia melindungi Takemichi. Mengingat semua hal manis tentang Hina, tersadar di hati Takemichi bahwa dia sangat mencintai Hina. Kemudian Takemichi yang sedang galau berat mendatangi Shifuyu, Kisaki, dan Hanma. Takemichi datang terlambat. Melihat kondisi Takemichi, Hanma mengatakan, "Ini malam sebelum pertarungan kita, sebaiknya kau persiapkan dirimu." Mereka menanyakan ada apa dengan wajah Takemichi. Hanma tak segan meledek Takemichi dengan mengatakan, "Wow, kau bahkan jadi lebih jelek cuy." Kisaki hanya terdiam melihat celotehan yang lain, sementara Takemichi hanya tertawa. Hahaha. Kisaki menyusun strategi bahwa mereka akan menjalankan rencana di Shibuya, tepatnya di gereja Kristen Udagawa, karena Taiju akan pergi ke sana seorang diri pada larut malam untuk berdoa. Jika Hakai ingin menyerang Taiju, maka itu tidak akan terjadi di tempat lain selain di sana. Kisaki yakin Hakai sudah berada di dalam gereja untuk menunggu kedatangan Taiju dan membunuhnya. Sebelum itu terjadi, mereka harus menghentikannya. Takemichi diminta masuk ke gereja untuk berbicara dengan Hakai karena Takemichi yang paling dekat dengan Hakai. Takemichi harus membujuk Hakai agar tidak membunuh Taiju karena mereka berdua akrab. Takemichi cocok untuk peran itu. Sementara Kisaki, Shifuyu, dan Hanma menunggu di luar sampai Taiju datang. Mereka bertiga akan mengalahkan Taiju sebelum Taiju memasuki gereja. Setelah selesai menyusun rencana rahasia, mereka bergegas pulang. Shifuyu mengatakan, "Yah, kita akan menghadapi Black Dragons besok. Rencana rahasia kita sudah diputuskan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi kumpulkan kemarahan itu dan keluarkan semuanya besok." Seketika Takemichi teringat akan Hina. "Aku akan melindungi masa depanmu," ucap Takemichi. Hari yang ditunggu-tunggu tiba. Saat itu 25 Desember 2005, Hakai telah bergabung dengan Black Dragons. Hal itu terlihat dari seragam yang ia kenakan. Hakai mengatakan, "Hari ini aku akan menyelesaikan semuanya untuk selamanya." Wah, jangan-jangan jangan-jangan. Di sisi lain, Koko dan Inui serta Taiju mempersiapkan pasukan Black Dragons. Saat itu Inui mengatakan, "Aku dan Koko bertanggung jawab atas Black Dragons hari ini." Taiju mengiyakan keputusan itu. Kemudian mereka pergi. Wah, kira-kira kemana ya? Di tempat berbeda, Yuzuha sedang menonton sesuatu dengan ditemani cemilan yang didekapnya. Yuzuha mengatakan, "Aku harap semua menghilang begitu saja." Tak lama HP-nya berdering. Yuzuha memeriksa HP-nya. Terlihat wajah Yuzuha yang terheran setelah membuka HP. Entah ada apa di HP itu. Di tempat berbeda, Koko mengetahui bahwa mereka akan sibuk hari ini. Inui menanyakan, "Apa yang ingin kau lakukan, Koko?" Koko menjawab, "Haha, bukankah sudah jelas aku ikut denganmu?"
Menepati janjimu? Tanya Inui. Aku lupa semua itu, jawab Koko sambil melet-melet ke Dogi. Sementara Takemichi dan Shifuyu bersiap menjalankan misi rahasia mereka untuk menyelamatkan Hakai. Takemichi mengungkapkan tujuannya adalah mencegah Hakai membunuh Taiju dan mengalahkan Black Dragons. Menurut Takemichi, jika ini berhasil maka masa depan pasti lebih baik. Sebelumnya Shifuyu mengatakan, Divisi 1 Kapten Tokyo Manji, Wakil Kapten Shifuyu Matsuno, lahir di Shibuya, Tokyo tahun 1991. Aku menjalani hidupku dengan membenci dan melukai orang. Orang yang merubah segalanya adalah lelaki bernama Keisuke Baji. Dia pria yang hebat yang menerjang segala rintangan di depannya. Ini selempang Keisuke Baji, sambil menyerahkan selempang milik Baji kepada Takemichi. Tolong jaga selempang ini, sambung Shifuyu. Takemichi menerima warisan selempang milik Baji. Dengan menggunakan selempang warisan tersebut, Takemichi bersumpah menerjang segala rintangan. Tekad kuat terlihat pada raut wajah mereka berdua. Namun Shifuyu mengatakan sudah cukup pemanasannya. Mereka menemui Kisaki dan Hanma. Kemudian mereka bergegas mendatangi gereja yang diberitahukan Koko saat itu. Setibanya di sana, mereka mulai menjalankan rencana mereka. Takemichi mengatakan, aku akan berunding dengan Hakai yang harusnya sudah berada di dalam gereja, sementara kalian menyergap Taiju. Kemudian Shifuyu mengatakan, Takemichi, aku tahu mengalahkan Taiju itu penting, tapi jika kau bisa membujuk Hakai, maka itu akan merubah masa depan kita. Aku mengandalkanmu. Takemichi yang penuh tekad mengatakan, ya, aku mengerti. Lalu Takemichi masuk ke dalam, sementara ketiga lainnya menunggu di luar. Benar saja, di dalam gereja Hakai sudah berada di sana. Ia seperti sudah siap menunggu kedatangan Taiju. Takemichi memanggil Hakai. Hakai menoleh menyebut nama Takemichi. Lalu Hakai menanyakan, apa yang kau lakukan di sini? Sudah kuduga kau ada di sini, Hakai, ungkap Takemichi. Hakai bingung, ada apa ini? Tanya Hakai. Takemichi dengan tegas menjawab, aku datang untuk menghentikanmu. Seketika terlintas di pikiran Takemichi, jika Hakai di sini maka informasi Kisaki benar. Menurut Kisaki, Taiju sedang menuju gereja, sementara Kisaki dan yang lainnya menghadang Taiju di luar. Takemichi harus segera berunding dengan Hakai. Hakai mengatakan, Takemichi, kita tidak pernah membicarakan tentang kau ingin menghentikanku. Ini agar aku memperkuat tekadku. Jika kau menghalangiku, maka aku juga akan membunuhmu. Takemichi menentang dengan mengatakan, tidak akan. Hakai, aku tahu apa yang kau rasakan. Kau berpikir tidak ada cara lain untuk menghentikan Taiju. Tidak ada cara lain selain membunuhnya, jawab Hakai. Takemichi kesal mengatakan, tapi membunuh tidak akan melindungi siapapun. Tidakkah kau ingin melindungi saudaramu, Hakai? Hakai yang terpancing emosi menjawab, memangnya apa yang kau tahu? Jika makanannya tidak enak, dia memukulku. Jika kau tidak menyapanya dengan benar, dia memaksaku duduk berlutut sepanjang hari. Jika aku tidak bangun lebih dulu dari dia, dia menendangku sampai aku muntah darah. Jika mata kami bertemu saat mood dia sedang buruk, dia menghajarku habis-habisan. Itulah kehidupan di keluarga Shiba. Menjauhlah dari urusan keluarga kami. Takemichi terdiam mendengar hal itu. Pulanglah, kau tidak bisa menghentikanku, ucap Hakai. Takemichi termenung lalu mengungkapkan, kemarin aku putus dengan Hina. Aku putus untuk melindunginya. Aku lemah, aku penakut, dan aku benar-benar idiot. Begitulah Takemichi merendah di hadapan Hakai. Hakai menoleh. Takemichi melanjutkan ucapannya, tapi dia tetap mencintaiku, jadi kulakukan apapun untuk melindunginya. Tapi tidak peduli seberapa bencinya aku pada musuhku, aku tidak pernah membunuh seseorang. Tidak peduli seberapa sulitnya cara lain, aku tidak akan pernah melakukan sesuatu yang membuat Hina sedih. Hei Hakai, apa kau pikir ini akan membuat Yuzuha bahagia? Tidakkah kau berpikir Yuzuha akan sedih jika kau menjadi seorang pembunuh? Teriak Takemichi. Hakai termenung sambil menyebut nama Takemichi. Seketika terdengar ketukan suara sepatu. Rupanya Taiju datang mendekat ke arah mereka. Sontak Takemichi terkaget. Kenapa Taiju ada di sini? Bagaimana dengan Kisaki dan yang lainnya? Terlihat dari wajahnya Taiju yang kesal menjawab, apa yang kau lakukan di sini, brengsek? Tanpa basa-basi, Hakai berlari ke arah Taiju dengan memegang sebilah pisau. Takemichi berteriak, Hakai berhenti! Loh, kemana Kisaki dan kawan-kawan ya? Sementara di tempat lain, ternyata sungguh wadidaw wacau. Kisaki dan Hanma telah mengikat Shifuyu. Mereka mengawasi Takemichi, Hakai, dan Taiju dari atas. Jadi cuy, rupanya saat itu Hanma dan Kisaki pulang bersama. Hanma mengungkapkan dari awal kita berencana untuk menjebak mereka. Lalu kenapa
Kenapa kita bekerja sama dengan mereka cuy? Kisaki menjawab karena ini menyenangkan. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Hanma memuji Kisaki dengan mengatakan, kau memang sohibku Kisaki, hanya kaulah orang yang terus bisa menghiburku. Jadi guys, rupanya Kisaki telah menjebak Takemichi. Kan sudah kubilang kalau Kisaki jadi baik pasti ada apa-apanya deh. Sementara Hakai menjatuhkan pisaunya, Taiju mencekik Hakai dan mengangkat tubuh Hakai. Lalu ia mengatakan, aku sedikit berharap kalau kau benar-benar mencoba membunuhku. Kau mengecewakanku lagi. Kalau kau serius maka jangan teriak, menyelinaplah dan tusuk aku dari belakang. Mendengar ucapan Taiju, Takemichi tercengang sambil berpikir, jika Taiju di sini itu artinya Kisaki berbalik melawan kami. Tapi kami menghentikan Hakai membunuh kakaknya kan? Apa itu artinya misi selesai? Akan tetapi Hakai sekarang dalam masalah. Takemichi berteriak, hentikan! Seketika Taiju melepaskan Hakai dan menoleh ke arah Takemichi sambil mengatakan, ini kedua kalinya kau ikut campur dalam urusan keluarga Shiba. Tubuh tinggi besar Taiju tepat berada di hadapan Takemichi. Anjir, titan. Kemudian Taiju menantang Hakai dengan mengatakan, Hakai, punggungku terbuka lebar sekarang. Takemichi sontak terkaget Taiju memancing Hakai. Kenapa? Kenapa guys kira-kira? Tak lama, duar, pukulan dari tangan Taiju mendarat di pipi Takemichi. Taiju berkata, sebelumnya aku memukulmu hanya dengan 30% kekuatanku. Tapi karena ini kali keduanya, kugunakan 50% kekuatanku. Panik gak? Panik gak? Paniklah masa enggak? Dalam hati Takemichi, aku sudah banyak dipukuli oleh orang lain sampai saat ini. Namun kali ini pukulannya sampai membuat Takemichi tidak bisa bergerak. Dan Takemichi menyadari Taiju ada di level berbeda. Menurut Takemichi, Taiju akan membunuhnya. Sementara Taiju menoleh ke Hakai sambil mengatakan, ada apa Hakai? Kau tidak menyelamatkannya? Jika tidak, dia akan mati. Lantas Taiju mengangkat tubuh Takemichi sebelah tangan. Lalu ia menanyakan kepada Takemichi, apa kau tahu mengapa Hakai ingin membunuhku? Dengan pede ya kan, Takemichi menjawab, karena kau menyiksa Yuzuha. Hahaha, Taiju tertawa. Lalu ia menoleh kembali dan mengatakan, kau dengar itu Hakai, bagaimana kalau aku membongkar rahasiamu? Rahasia? Teriak Takemichi. Dia bukan seperti orang yang kau pikirkan, jawab Taiju. Dia. Tiba-tiba muncul Yuzuha dari arah belakang. Takemichi teriak, hentikan! Taiju menoleh. Celup, Yuzuha menusuk Taiju dari arah belakang. Ditusuk bukannya kesakitan, Taiju justru menggaplok Yuzuha hingga Yuzuha terpental. Wah, benar-benar titan nih orang. Kemudian Taiju berteriak, Yuzuha, dasar jalang, kau benar-benar kelewatan kali ini. Semua panik ketika melihat amarah Taiju meningkat tingkat Shaiton Nirojim. Hakai yang panik menanyakan, Yuzuha, kenapa kau di sini? Yuzuha menjawab, aku datang menyelamatkanmu. Aku akan mengakhiri ini semua. Hakai menanyakan kembali, tapi kenapa? Kenapa kau datang ke sini? Seketika Hakai menoleh kepada Takemichi. Takemichi, ampas kau. Kau memberitahu Yuzuha kan? Tanya Hakai. Hah? Jawab Takemichi. Kau satu-satunya orang yang kuberitahu keputusan yang akan kuambil, sambung Hakai. Yuzuha membela Takemichi dengan mengatakan, Takemichi tidak memberitahu apapun. Kisaki Teta lah yang telah memberitahuku semuanya. Begitu kata Yuzuha. Mendengar hal itu, Takemichi langsung berpikir apakah Kisaki melibatkan Yuzuha ke dalam masalah ini. Mungkinkah sejak awal Hakai tidak pernah membunuh Taiju? Beribu pertanyaan terlintas dan akhirnya Takemichi menyadari di lini masa yang asli ini Hakai tidak membunuh Taiju. Sejak awal orang yang membunuh Taiju adalah Yuzuha dan Takemichi tidak mencegahnya. Taiju membuka bajunya, terlihat tubuh besar aduhainya yang ternyata Taiju sudah berjaga-jaga karena mendengar teriakan Takemichi sebelumnya. Hal itu membuat tusukan Yuzuha hanya menyebabkan luka dangkal. Taiju selamat dari kematian. Namun emosinya sudah tidak terbendung lagi ketika mengetahui Yuzuha dan Hakai mencoba membunuh Taiju saudara mereka sendiri, keluarga yang selama ini banting tulang untuk mereka. Yuzuha menangis ucapan itu dengan mengatakan, untuk kami bullshit. Kau melakukannya untuk dirimu sendiri. Kau tidak peduli sedikit pun dengan kami. Kau menggunakan kata keluarga untuk memanipulasi kami selama ini. Kau iblis. Mendengar kata itu keluar dari mulut Yuzuha, Taiju lantas mendaratkan tonjokan baku hantam tingkat tinggi kepada Yuzuha. Lagi-lagi Yuzuha terpental karena pukulan Taiju. Teganya kau, dia itu adik perempuanmu, teriak Takemichi. Lalu Taiju mengatakan,
Oh Tuhan, kenapa kau selalu memberikanku cobaan seperti ini? Sambil air mata mengucur deras dari matanya, Taiju mengatakan, apakah aku harus membunuh adik perempuanku tersayang? Wow, mengerikan sekali ya pribadi. Bagaimana jika Taiju benar-benar membunuh Yuzuha? Akankah itu menjadi kenyataan? Lantas apa yang akan terjadi ke depannya? Akankah masa depan akan sama saja? Untuk lanjut ke episode berikutnya, pastikan kalian semua para pecinta baku hantam untuk mengklik tombol subscribe. Tak lupa nyalakan lonceng agar notifikasi dari kami selalu membangkitkan gelora baku hantam kalian. Oke, saya Bos Pecandu pamit undur diri dan terima kasih sudah menonton.